Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Salsabila dengan 3 digit terakhir 198. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 11 geometri, yaitu bola dan lingkaran. Teorema 11.6. Ukuran sudut keliling sama dengan setengah ukuran busur yang dihadapinya. Diketahui lingkaran P dengan sudut BAC. Buktikan besar sudut BAC itu sama dengan setengah busur BC. Nah, bukti kasus 1, andaikan sudut keliling memuat diameter lingkaran seperti gambar di samping. Nah, sudut BAP adalah sudut keliling yang memuat diameter lingkaran, yaitu AC. Buat jari-jari PB, besar sudut ABP ditambah besar sudut BAP itu sama dengan besar sudut BPC. Besar sudut eksterior sama dengan jumlah dua sudut interior jauhnya. Nah, karena jari-jari lingkaran itu kongruen, maka segitiga ABP adalah sama kaki dengan besar sudut BAP besar sudut ini itu sama dengan besar sudut ABP besar sudut ini, sehingga 2 kali besar sudut BAP sama dengan besar sudut BPC. Karena sudut BPC adalah sudut pusat, sudut BPC sama dengan besar busur BC. Sehingga 2 kali besar sudut BAP itu sama dengan besar BC, busur BC, atau besar sudut BAP itu sama dengan setengah busur BC, atau besar sudut BAC itu sama dengan setengah besar busur BC, setengahnya. Bukti kasus 2. Misal B dan C pada sisi yang berlainan pihak oleh diameter. Melalui A dibuat diameter AD dan besar sudut BAC itu sama dengan besar sudut BAD ditambah besar sudut CAD. Nah, pada kasus 1 itu dibuktikan bahwa besar sudut BAD itu sama dengan setengah besar busur BD dan besar sudut CAD itu sama dengan setengah besar busur DC. Nah, dengan substitusi maka menjadi besar sudut BAC itu sama dengan setengah besar busur BD ditambah setengah besar busur BD setengahnya. Nah, teorema 11.5 menyatakan bahwa besar busur BD ditambah besar busur DC dan DC itu sama dengan besar busur BCD. Jadi besar sudut BAC itu sama dengan setengah besar busur BDC, setengahnya ini. Bukti kasus 3. Sudut keliling dan interiornya tidak memuat diameter lingkaran seperti gambar di samping. Pertama, buat diameter AD. Pada kasus 1 dibuktikan bahwa besar sudut BAD itu sama dengan setengah besar busur BD dan besar sudut CAD itu sama dengan setengah besar busur CD. Maka dengan postulat penjumlahan besar sudut BAD itu sama dengan besar sudut BAC ditambah besar sudut CAD. Nah, besar sudut BAD
BAD itu kalau dikurangi besar sudut CAD itu sama dengan besar sudut BAC ini. Nah, besar busur PCD itu sama dengan besar busur BC ditambah besar busur CD. Lalu besar busur PCD dikurangi besar busur CD itu sama dengan besar busur BC. Nah, besar sudut BAC itu sama dengan sama dengan setengah besar busur BCD, setengahnya ini dikurangi setengah besar busur BD. Nah, besar sudut BAC ini itu sama dengan setengah dikali besar busur BCD dikurangi besar busur CD. Nah, besar sudut BAC sama dengan setengah besar busur BC. Akibat 11.11, sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah kongruen. Diketahui lingkaran berpusat di R, sudut AXB menghadap busur AB, sudut AYB menghadap busur AB. Nah, buktikan sudut AXB sudut ini itu kongruen dengan sudut ini AYB. Nah, bukti menurut teorema 11.6 besar sudut keliling sama dengan setengah besar busur yang dihadapinya. Karena sudut AXB sudut ini itu menghadap busur AB maka besar sudut AXB itu sama dengan setengah besar busur AB. Nah, karena sudut AYB juga menghadap busur AB, maka besar sudut AYB itu juga sama dengan setengah besar busur AB. Nah, sehingga besar sudut AXB dengan itu sama dengan besar sudut AYB. Nah, ini merupakan sifat transitif pada kesamaan. Nah, karena besar kedua sudut itu sama, maka AXB itu kongruen dengan AYB. Definisi kekongruenan sudut. Akibat 11.12, sudut yang berhadapan pada segi 4 tali busur adalah berpelurus. Diketahui lingkaran berpusat di W dengan segi 4 tali busur ABCD. 4 tali busur. Buktikan sudut ABC di sudut ini dan sudut CDA sudut ini itu berpelurus. Bukti besar sudut ABC sudut ini itu sama dengan setengah besar busur ADC. Nah, besar sudut CDA itu sama dengan setengah besar busur CBA. Nah, menurut teorema 11.6. Lalu besar sudut ABC ini ditambah besar sudut CDA itu sama dengan setengah dikali besar busur ADC ditambah besar busur CBA. Nah, ini merupakan sifat transitif. Nah, busur ADC ini dan busur CBA ini itu membentuk lingkaran penuh, sehingga sudut ABC sudut ini ditambah sudut CDA sudut ini itu sama dengan setengah dikali 360 sama dengan 180. Jadi diperoleh sudut ABC dan sudut CDA itu saling berpelurus.
Teorema 11.7. Diketahui sebuah sudut dengan titik sudut pada lingkaran sedemikian hingga sudut itu dibentuk oleh sinar tali busur dan sinar garis singgung. Ukuran sudutnya adalah setengah ukuran busur yang dihadapinya. Teorema 11.7 dibuktikan hanya untuk kasus ukuran sudut yang dibentuk oleh tali busur dan garis singgung kurang dari 90, seperti pada gambar berikut. Nah, gambarnya ini. Nah, diketahui sebuah lingkaran dengan titik pusat O, garis M merupakan garis singgung, garis M. Ini merupakan garis singgung lingkaran di titik A. Salah satu sinar sudut adalah tali busur yang melalui titik A. Nah, sudut BAC ini adalah sudut lancip yang dibentuk oleh garis singgung M dan sinar tali busur. Sudut tersebut menghadap busur AC. Lalu buktikan besar sudut CAB itu sama dengan setengah, itu maksudnya kali ya, setengah kali besar busur AC. Nah, bukti di sini buat jari-jari di ruas garis OA dan di ruas garis OC. Nah, karena ruas garis OA jari-jari dan ruas garis AB itu merupakan garis singgung, maka OA itu tegak lurus dengan AB. Misalkan sudut di C adalah X. Maka sudut AC B itu sama dengan X, karena ruas garis OA itu tegak lurus dengan ruas garis AB. Maka CAB ini itu merupakan 90 derajat dikurangi X. Nah, pada segitiga OA ruas garis OA itu sama dengan ruas garis OC, merupakan jari-jari sehingga segitiga sama kaki. Sudut OAC sudut ini itu sama dengan sudut OCA, sama dengan X. Nah, jumlah sudut segitiga sudut AOC itu sama dengan 180 derajat dikurangi 2X. Maka setengah sudut AOC itu sama dengan setengah dikali 180 derajat dikurangi 2X, yaitu sama dengan 90 derajat dikurangi X. Nah, karena sudut CAB ini itu sama dengan 90 derajat dikurangi X. Nah, sudut CAB itu sama dengan setengah sudut AOC. Karena sudut AOC itu sama dengan busur AC, jadi kesimpulannya besar sudut CAB itu sama dengan setengah besar busur AC. Teorema 11.9. Diketahui lingkaran C dan I di luar. Misal L1 adalah sekan melalui memotong lingkaran C di R dan S, dan L2 sekan lain melalui memotong lingkaran C di U dan T. Maka R dikali S sama dengan U dikali T. Nah, diketahui lingkaran dengan titik pusat C di luar lingkaran. Ruas garis QS sekan memotong lingkaran C di R dan S. QT, ruas garis QT sekan memotong lingkaran C di U dan T. Nah, buktikan QR dikali QS itu sama dengan QU dikali QT. Bukti, buat ruas garis TR dan ruas garis SU dan pandang segitiga ISU ke ISU dan segitiga ITR, karena sudut S dan sudut T
adalah sudut keliling yang menghadap busur RU, maka sudut S itu kongruen dengan sudut T. Begitu juga sudut H adalah sudut persekutuan kedua segitiga, sehingga segitiga HSU itu kongruen, maksudnya segitiga HSU itu sebangun dengan segitiga HTR. Nah, sisi-sisi yang bersesuaian pada segitiga yang sebangun adalah sebanding, yaitu HS per HT sama dengan HU per HR. Dengan perkalian silang diperoleh HR dikali HS sama dengan HU dikali HT. Maka terbukti. Teorema 11.10, diketahui ruas garis singgung QT pada lingkaran dan sekan melalui Hi memotong lingkaran di R dan S. Maka HR dikali HS sama dengan QT kuadrat. Diketahui ruas garis QT dan sekan HS memotong lingkaran di R dan S. Nah, buktikan HR dikali HS itu sama dengan HT kuadrat. Bukti hubungan titik S ke T, titik S ke T, dan titik R ke T. Perhatikan segitiga SHT, dan segitiga RTH. Karena segitiga SHT dan segitiga RTH masing-masing sama dengan setengah besar busur RT, maka sudut HST sudut ini itu kongruen dengan sudut RTH dengan sudut ini. Karena kongruen, maka segitiga SKT itu sebangun dengan segitiga THR. Dari perbandingan segitiga sebangun, maka diperoleh HR per HT sama dengan HT per HS. Nah, lanjutnya kalian silang, maka HR titik kali HS sama dengan HT kuadrat.